ini yang akan menjelaskan tentang median, dan Ilvia Nur Alista yang akan menjelaskan tentang modus. Oke, simak sampai akhir ya. Oke, jadi kita akan menjelaskan statistika bagian MEA yang pertama. Jadi MEA adalah nilai rata-rata. Dengan soal yang seperti ini bisa dilihat. Dan ini adalah data tunggal dan ini adalah data kelompok. Untuk data tunggal bisa ditulis seperti ini dan bisa seperti ini. Ini adalah expert dan ini adalah sigma. Sigma itu sama halnya dengan jumlah. Jadi kalau ini sigma FI kali FI berarti nanti sigmanya antara FI dikali dengan XI. Jadi kayak 20 kali 1, 60 kali 4 dan seterusnya. Untuk yang ini adalah sigma FI, jadi dia adalah total dari FI. Oke, kita akan menjumlahkan FI kali XI. Jadi kita lanjutkan tabelnya, yaitu FI XI. Nah, FI XI berarti 20 kali 1 sama dengan 20, 30 kali 1 sama dengan 30, 40 kali 1 sama dengan 40, 50 kali 3 sama dengan 150, dan 60 kali 4 sama dengan 240, 70 kali 4 sama dengan 280, 80 kali 4 sama dengan 320, dan 90 kali 2 sama dengan 180. Nah, dan total dari FI kali XI ini yaitu 1260. Dan total dari keseluruhan ini adalah 20. Bisa dilihat dari sini, berarti ini kan jumlah FI dikali XI, berarti 1260 dibagi jumlah dari FI yaitu 20. Maka hasilnya adalah 63. Nah, oke, untuk data kelompok di sini nanti kan ada ini sama halnya dengan yang akan, tapi untuk yang XI di data kelompok ini berbeda dengan XI di data tunggal. Jika di data tunggal itu XI adalah nilainya ini, di sini XI dalam data kelompok itu nanti adalah titik tengah. Titik tengah. Dari XI. Nah, XI didapat dari mana? XI itu didapat dari nilai antara 20 ditambah 31 nanti dibagi menjadi 2. Jadi, coba 20 ditambah 31 sama dengan 51. 51 dibagi 2, 25,5. Nah, seperti itu. Oke, jadi hasilnya adalah 25,5. Selanjutnya ini 32 ditambah 3 sama dengan 75, dan 75 dibagi 2 sama dengan 37,5. Nah, bisa kita lihat di sini ini berjarak 12.
Dan 4 kali 6 1,5 sama dengan 246. Nah, ada juga 4 kali 73,5 294 dan 6 kali 85,5 hasilnya 513. Oke. Dan jumlah dari FI adalah 20 sama ya. Dan untuk FI kali SI nya hasilnya adalah 1290. Nah, jadi kita bisa kerjakan yaitu total dari FI kali SI yaitu 1290 dibagi 20, maka hasilnya adalah 64,5. Jadi hasilnya mirip-mirip ya dengan yang benar-benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah data. Seperti sebelumnya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Rumus dari data tunggal itu ada dua. Jika datanya ganjil, maka median sama dengan X, N, atau jumlah dari data seluruh data dijumlahkan 1/2. Kalau data genap, median sama dengan setengah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Oke, kita tentukan data ini tuh termasuk data ganjil atau data genap. Kita jumlahkan frekuensi. Karena sebelumnya sudah nilai data tersebut ialah 20. Jadi N tersebut ini adalah 20. Karena 20 ini genap, maka menggunakan data genap dengan rumusan data genap, yaitu setengah X-nya kita, N ini karena N nilai dari jumlah semuanya adalah 20, maka 20 per 2 tambah X N nya 20 per 2 tambah 1 setengah 20 dibagi 2 10 ditambah 20 tambah 1. Ini masuk setengah 20 dibagi 2 10 ditambah 20 dibagi 2 10 tambah 1 10 ditambah 1 jadi 11. Nah, kita harus mencari data ke-10 dan data ke-11. Agar lebih mudah, maka kita akan membuat kolom lagi, yaitu frekuensi kumulatif. Mencari frekuensi kumulatif yaitu dengan cara ini dia dari 1. 1 dijumlahkan per frekuensi, 1 ditambah 1 selanjutnya 2 ditambah 1 3 ditambah 3 6 10 14 18 20. Nah, ini data pertama, data ke-1, kedua, ketiga. Dan data untuk data 6 itu untuk data ke-4, 5, dan 6. Kalau 10, data ke-10 itu ada 7, 8, 9, sampai 10. Dan data 14 itu 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Nah, ini data 10, maka data 10 nilainya adalah 60.
dibagi 6 atau bisa juga dibagi 130 dibagi 2, yaitu 65. Maka 1 kali 65 adalah 60. Maka hasil dari data tunggal dengan menggunakan data genap yaitu 65. Kemudian menghitung data kelompok. Cara menghitung data kelompok itu menggunakan rumus median sama dengan TB peserta dalam kurung R per 2 kurangi F per F. Dan perlu diketahui TB ini adalah tepi bawah kelas median. Kalau K itu ialah panjang kelas. Kalau untuk F yang besar ini yang atas itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan kalau F yang kecil di bawah ini adalah frekuensi kelas median. Oke, di dalam rumus tersebut ini kan ada F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maka kita membuat kolom lagi untuk menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Seperti tadi, 2 ini tarik kanan, 2 jumlah tambah 1 dan 6, 10, 14, 20. Nah, seperti itu. Karena tadi banyak disebutkan kelas median. Yang mana sih kelas median tersebut? Maka kita harus mencari dulu, tentukan dahulu kelas median yang mengandung median. Rumusnya adalah X N per 2. Karena N tadi 20, maka 20 dibagi 2 10, maka hasilnya X 10. Kemudian X ke 10 itu yang mana sih? Ini. Maka ini adalah kelas median. Oke, lanjut. Dan ini tepi bawah. Tepi bawah ini cara mencari tepi bawah ialah tepinya ini kurang 56 kurangi 0,5, maka hasilnya ialah hasilnya 55,5 ini hasil dari tepi bawah. Jadi tepinya tepi bawah kelas ini adalah 56 dikurangi 0,5, jadinya 55,5. Terus 7 tambah panjang kelas. Berapa sih panjang kelas? Menghitung panjang kelas itu nilai ini cari selisihnya. Selisihnya adalah 12. Maka K tersebut ialah 12. N-nya 20 per 2 F ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan ini, maka sebelumnya ialah 6. Kita pilih frekuensi kelas median, yaitu ini 4. Kita jumlahkan. Kita selesaikan yang dalam dulu. Tulis dulu. 20 juga dengan 2, 10 dikurangi 6, 4 dibagi 4, 1. Maka 55
itu ialah yang frekuensinya paling banyak. Nah di sini karena yang paling banyak adalah 4, nah kan ada 3 kan, 1, 2, 3. Jadi dia modusnya adalah 60, 70, dan 80. Oke, di sini kan 3. Nah kalau modus, kalau 3-3-nya sama, langsung tulis aja semuanya. 60, 70, dan 80. Nah, kalau seandainya cuma 1, contohnya 80 ini ada 5, berarti ya modusnya hanya di 80. Karena ini semuanya sama, 4, 4, 4, jadi kita tulis aja semuanya modusnya, jadi ada 3, nilai 60, 70, sama 80. Oke, terus lanjut di data kelompok. Kalau di data kelompok itu ada rumusnya modus, CB, batas bawah, kelas modus, K, panjang kelasnya, terus D1, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, dan D2, selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Oke, kita cari dulu DB-nya, DB, batas bawah, kelas modus. Jadi kita harus cari kelas modusnya yang mana dulu. Kelas modus itu sama dengan FI-nya yang paling besar, FI paling besar. Nah, dari data-data ini yang paling besar adalah yang 6. Jadi kelas modusnya adalah di 80 sampai 91. Terus batas bawah itu ini kelas modus dikurangi 0,5. 80 dikurangi 0,5 berarti 79,5 ditambah K, panjang kelasnya berapa? 31 ke 43, jadi 12, panjang kelasnya 12. Terus D1-nya selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Nah kan ini kelasnya kan dengan kelas sebelumnya, berarti ya 4 ini. Selisih antara 2 dan 4 adalah 2. Berarti D1-nya adalah 2. Terus D2-nya selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Karena di sini sudah tidak ada kelasnya, berarti kita anggap ini adalah 0. Berarti D2 selisih dengan kelas setelahnya adalah 6. Oke, dalam selisih ini itu tidak ada yang namanya minus ya, jadi semuanya ini plus. Contohnya 4 selisihnya sama 6 kan dari 2, terus 6 ke 0 dari selisihnya 6. Oke, langsung kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 79,5 ditambah 12 ini 2 per 2 tambah 6 8. Oke, bisa kita sederhanakan, bisa 1 per 79,5 tambah 12 dikali 1/4, berarti ini 3. 79,5 ditambah 3 berarti 81,5. Jadi modus dari data kelompok ini adalah 81,5. Oke, sekian dari penjelasan kita. Itu adalah penjelasan yang mudah untuk dipahami. Jadi kami berharap untuk kalian semua yang menonton bisa memahami materi median dan modus dengan baik. Dan kalau masih belum paham silahkan ditulis di kolom komentar ya.